Halo, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang mitigasi bencana alam. Di sini bencana banjir dan studi awal pengembangan wilayah yang terlupakan di Malaka, NTT. Dalam slide presentasi ini saya akan mempresentasikan bagaimana mitigasi bencana alam, dalam hal ini bencana banjir di Kabupaten Malaka, dan bagaimana kita sudah melupakan eh, awal atau studi awal pengembangan wilayah di Kabupaten Malaka sendiri. Kita kurang sensitif terhadap budaya leluhur yang sudah meninggalkan sesuatu hal yang seharusnya kita sadar, dan apa itu kita akan ikuti bersama-sama slide presentasi ini sehingga kita mengerti apa itu mitigasi bencana, mulai dari teori hingga bagaimana keadaan di Malaka sendiri seperti apa. Langsung saja ke slide presentasi yang pertama. Kita tahu dulu apa itu mitigasi bencana. Mitigasi bencana itu merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Nah, implementasinya dapat kita wujudkan dalam rencana tata ruang wilayah yang dikategorikan sebagai salah satu mitigasi bencana yang bersifat pasif sesuai pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana. Konsep mitigasi bencana perlu kita pahami terlebih dahulu mengenai pengertian bencana, bahaya alam, dan bencana alam. Nah, bencana itu sendiri cenderung mencerminkan karakteristik sebagai berikut. 1. Gangguan terhadap pola kehidupan normal kita. Gangguan tersebut biasanya bersifat besar dan tiba-tiba, tidak terduga dan tersebar luas. Kedua, mempersepkan dampak pada manusia seperti korban jiwa, luka-luka, penderitaan, dan dampak yang merugikan bagi kesehatan. 3. Itu berdampak pada struktur sosial seperti kerusakan pada sistem pemerintahan, bangunan, komunikasi, dan sistem layanan penting lainnya. Keempat, kebutuhan masyarakat seperti tempat perlindungan, makanan, pakaian, bantuan pengobatan, dan perlindungan sosial. Sedangkan bahaya alam, bencana alam, dan mitigasi bencana itu sendiri dapat kita lihat. Bahaya alam merupakan peristiwa alam yang dapat memicu terjadinya bencana alam, khususnya bagi manusia apabila bahaya alam tersebut terjadi pada kondisi atau keadaan yang rentan. Kedua, bencana alam merupakan hasil interaksi antara bahaya alam dan kondisi rentan yang biasa diciptakan oleh tindakan manusia. Jadi di sini tindakan kita sendiri dengan dampaknya yang begitu hebat mempengaruhi suatu komunitas. Tiga, pengelolaan bencana alam dapat dilakukan dengan melakukan mitigasi. Sehingga mitigasi itu dapat kita definisikan sebagai serangkaian upaya untuk mengurangi risiko, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tindakan mitigasi dilihat dari sifatnya dapat digolongkan menjadi dua, pasif dan aktif. Mitigasi aktif merupakan upaya yang bersifat fisik seperti pembuatan bangunan, waduk, tanggul, perkuatan struktur, maupun lainnya. Sedangkan pasif lebih bersifat non-fisik. Contohnya kerangka hukum atau perundang-undangan, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesadaran masyarakat, rencana tata ruang, pengembangan kelembagaan, dan lain-lain. Kemudian, hal mendasar dalam penataan ruang yang berbasiskan mitigasi bencana alam antara lain, penataan ruang harus didasari pengenalan dan pemahaman atas risiko kebencanaan di kawasan yang ditata,
sehingga diperlukan kajian zonasi kawasan bahaya. Kemudian, pengaturan pemanfaatan ruang yang memiliki ancaman bencana melalui peraturan fungsi ruang, aturan membangun, dan pembatasan bangunan. Ketiga, pengembangan struktur ruang dengan memperhatikan kebutuhan prasarana atau fasilitas penting pendukung kawasan rawan bencana. Dan terakhir yaitu penyediaan jalur-jalur dan daerah evakuasi dan bantuan darurat untuk antisipasi keadaan darurat itu saat kejadian bencana itu sendiri. Nah, dalam manajemen penanggulangan bencana dan hubungannya dengan langganan banjir di Malaka itu seperti apa? Di sini dalam upaya menerapkan manajemen penanggulangan bencana ini dapat dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu pertama, tahap prabencana yang dilaksanakan ketika sedang tidak terjadi bencana dan ketika sedang dalam bawah ancaman potensi bencana. Kedua, tanggap darurat yang dirancang dan dilaksanakan pada saat sedang terjadi bencana. Ketiga, tahap pasca bencana yang dimana setelah terjadi bencana. Nah, dalam presentasi ini kita fokus pada poin yang pertama, yaitu bagaimana kita mempersiapkan diri, di mana sebelum terjadi bencana, sehingga potensi bencana tersebut dapat kita minimalkan. Hal ini harus kita perhatikan karena kita sudah sering kejadian bencana. Seharusnya kita lebih sensitif untuk mempersiapkan diri. Apa-apa saja yang harus kita persiapkan itu antara lain sebagai berikut di slide berikutnya. Nah, kegiatan yang secara umum dapat dilakukan pada tahap prabencana antara lain yaitu pertama itu kita harus membuat peta atau zonasi wilayah di mana dibagi menjadi daerah yang rawan, sangat rawan, atau tidak rawan. Nah, hal-hal atau pembagian zonasi ini harus mempunyai data. Data kita juga harus oke. Kita tidak dapat membuat peta atau zonasi suatu wilayah tanpa kita mengetahui apa itu lokasi kita seperti apa, konseptual model kita itu seperti apa, di lapangan kita seperti apa. Nah, dari data-data itu baru kita merubah ke model matematis, kemudian kita dapat simulasikan jika intensitas hujan sekian, banjir sampai kemana saja, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita perlu data, seperti data curah hujan maksimum di daerah kita itu bagaimana. Ini harus ada stasiun curah hujan. Seharusnya kita paham betul, kita merupakan daerah rawan banjir, kita seharusnya punya data-data ini, sebaran stasiun curah hujan, sehingga kita dapat mengetahui curah hujan maksimum di daerah kita itu seperti apa, periode perulangan seperti apa, durasi dan intensitas dari hujan itu seperti apa. Pola-polanya itu juga harus kita pahami. Seperti kita mau berkenalan sama orang, istilahnya kita harus paham betul apa itu pola-pola atau sifat-sifat khas dari dia. Hal itu juga sama dengan sifat khas dari curah hujan di daerah kita. Itu seperti apa, periode perulangannya seperti apa, dia maksimum itu di bulan apa, curah hujan yang paling tinggi itu berapa intensitasnya, durasinya. Kemudian sistem drainase kita seperti apa. Ini contoh foto citra di daerah Malaka. Ini Malaka bagian selatan yang potensi rawan langganan banjir daerah-daerah seperti di sini di Besikama dan lain-lain. Nanti akan saya tunjukkan sedikit lewat Google Earth. Terus kembali lagi ke data tersebut. Terus data tentang perubahan tata guna lahan, pembukaan lahan sehingga tutupan lahan atau vegetasi tersebut hilang tiba-tiba, buka lahan saja
Oh, mau tanam ini, mau ini, buka lahan saja, ayo, ayo. Nah, itu juga mempengaruhi. Saat hujan datang, tidak ada vegetasi atau tutupan lahan, air mengalir semua, tidak ada kesempatan vegetasi untuk menahan laju air, untuk meresap ke dalam tanah, langsung erosi di mana-mana. Malah potensi untuk pendangkalan sungai. Nah, sehingga potensi longsor itu. Material sedimen yang tadinya ada tutupan lahan di bawah semua turun ke sungai. Sehingga sungai setelah banjir tahun ini atau hujan tahun ini sungainya dangkal. Kemudian tahun depan intensitas curah hujan periode perulangan lagi, musim hujan dengan intensitas yang sama, tapi sungainya kan sudah dangkal. Nah, sudah dangkal, belum lagi pembukaan lahan tersebut semakin meluas dari tahun ke tahun, erosi, pembawaan sedimen, sungai tambah dangkal, daya tampung kurang, tanggul-tanggul tidak bekerja dengan baik, rusak, malah meluap lagi sungainya. Itu karena ulah kita juga. Itu harus tahu morfologi daerah kita, hidrologinya itu seperti apa ya, itu termasuk curah hujan dan lain-lain. Hidrogeologi kita seperti apa, geologi kita itu apakah di daerah sini daerah resap daerah resap airnya itu seberapa cepat. Nah, ini semua yang harus kita pahami. Ini suatu tantangan untuk kita Kabupaten Malaka. Nah, bagaimana dinas-dinas, misalnya dinas PUPR, dinas lainnya, pertanian, dan lainnya pembukaan lahan seperti apa, peraturan, DPR. Jadi masyarakat juga harus sadar, ya, berkeluhan ini seperti apa di daerah kita bencana, supaya DPR kan bisa dapat membuat anggaran untuk fokus pada penanganan banjir seperti apa. Dan intinya harus berdasarkan data, kita data harus kuat sehingga pengambilan kebijakan itu bagus, tepat sasaran. Nah, yang tadi saya janjikan akan kita lihat, oh, yang gampang saja dari Google Earth. Kalau dari DEM agak lama harus processing data, kita dari Google Earth saja tentang lahan ini saya sudah siapkan di SAP, di administrasi desa-desa di Kabupaten Malaka ini. Naimana, ada desa Sikun, ada desa Lesaen, Rematus. Nah, yang saya mau perlihatkan ke kita, ini daerah bagian selatan dari Kabupaten Malaka, dari daerah Kletek, Petahan, Kletek, Pahiluka, sampai di sini, di Lamea, ujung Lamea, WC Ben Alkani. Nah, kita lihat saja. Nah, ini citra satelit tahun 2020. Ini foto udara citra satelit ini tahun 2020. Jadi sebagian besar hmm, ladang semua. Ini ladang semua ini. Sawah, ladang, sini tambak. Daerah hijau sedikit sekali kita lihat. Nah, hmm, dari selatan ini semuanya ini. Nah, belum lagi ini daerah-daerah sini ini di mana Sungai Benenai mengalir ke Ulun, Lamudur, Sikun,
Naimana, lagi Pahiluga, Lawalo. Ini potensi untuk banjir besar sekali ini daerah-daerah sini. Ini potensi. Mungkin bisa saja langganan. Kita kalau ambil data yang betul-betul real di lapangan, kita wawancara dengan masyarakat, orang-orang tua di zaman dahulu yang masih hidup, mungkin umur 80-an, hingga berapa. Mereka mungkin bisa bercerita kenapa. Apakah di daerah sini banjir berulangan periode banjir itu yang paling parah tahun berapa, mungkin mereka masih bisa bercerita. Seharusnya data-data seperti ini kita harus sadar bahwa daerah kita rawan banjir dengan lahan-lahan seperti ini, ladang semua. Berbeda di daerah gunung, nah, masih hijau. Nah, apakah pembukaan lahan ini karena Malaka baru mekar atau otonomi baru pembukaan lahan ini? Kita lihat ini 2020, kita ke tahun 2005. Nah, ini 2005, tahun 2005, 2003. Rupanya tidak banyak berubah dari dulu. Saya rasa dari dulu daerah-daerah selatan ini sawah, kebanyakan sawah, buka langsung irigasi, sistem drainase itu harus betul-betul diatur sehingga tidak rawan banjir. Mungkin bendungan atau apalah itu kajian dari pemerintah, seharusnya kita sadar dibuat waduk per desa ini kan bagus. Saat musim hujan kita bisa panen banyak air di sini. Kalau tiap desa di sini lihat dari ujung sampai ujung, daripada semua air kita buang ke laut cuma jadi asin, payau, memanfaatkan lagi susah. Malah musim kemarau kita mengeluh air. Seharusnya ini bendungan-bendungan besar dari ujung sini, dari Railor Tahap, Hiluka, sampai di sini, Alkane. Ini bisa menjadi lumbung pangan Kabupaten Melaka ini. Sawah banyak terhampar. Coba kebijakan dari pemerintah. Nakoda baru Melaka. Apa? Kita harus sebagai lumbung pangannya NTT atau lumbung pangannya Kabupaten Malaka sendiri. Sehingga musim tanam itu jangan tunggu musim hujan saja. Bisa kita panen saja musim hujan, air-air sungai, sungai yang apa notabene langganan banjir dapat kita buat drainase yang terukur, penampungan, bisa kita pompa kembali untuk penggunaan saat musim kemarau. Jadi kita musim tanam terus, tidak mengenal tunggu musim hujan dan lain-lain. Nah, dan kembali ke mitigasi bencana, ini dapat kita gunakan sebagai dasar. Lihat, dari dulu penggunaan lahan kita seperti ini. Jadi memang betul, kita kalau membuat daerah sawah berarti kebanyakan air itu ditampung di permukaan kan sawah. Jadi daerah resap air semakin kurang. Nah, pas musim kemarau, pas musim hujan tiba, langsung terjadi banjir, genangan tiba-tiba. Lihat di daerah sini. Kita cari gereja bulan, bulan, bulan. Contohnya di sini.
dari Jabolan. Contoh di sini, katanya kemarin sempat banjir di daerah sini. Kita lihat keadaan morfologi seperti apa, kontur. Di sini kita lihat, bikin lagi garis kedua. Lihat kan di sini seperti cekungan ya. Ini, sini seperti cekungan. Sini. Jadi morfologi itu penting. Kita tahu di mana yang cekungan, di mana yang tidak. Dan itu juga potensi terendam banjir karena tanah di situ tidak bisa meresapkan air. Seperti penggunaan lahan kita seperti ini. Jadi susah. Memang betul kita langganan banjir, makanya di slide berikutnya akan saya berikan itu dari nenek moyang itu sudah meninggalkan rumah adat. Nah, itu akan kita jelaskan rumah adat, kenapa rumah adat kita rumah panggung dan lain-lain. Nah, yang kemudian yang kedua itu adalah pembuatan alarm bencana banjir. Nah, ini penting supaya saat mendekati debit maksimum penampungan sungai mau meluap atau sungainya akan meluap, nah alarm itu sudah memberitahukan kita. Jadi alarm bekerja sehingga kita dapat mempersiapkan diri, misalnya surat-surat penting itu sudah kita simpan atau barang-barang penting dan lain-lainnya itu kita bisa selamatkan dan bisa pergi ke daerah yang lebih tinggi atau melalui jalur-jalur evakuasi. Nah, ini contoh di Kota Semarang itu mereka punya sistem peringatan dini bencana banjir. Early warning system. Sistem kerjanya itu ada 4 sensor, di mana 3 sensor itu 3 level siaga. 3 level siaga ini untuk alarm kenaikan muka air sungai. Dan 1 sensor pengukuran ketinggian air. Jadi sensor pengukuran ketinggian air ini berhubungan dengan 3 sensor level siaga ini. Nah, dijelaskan di sini lihat. Ketika sensor level siaga terangkat oleh air, maka timer akan menghitung sampai 15 detik. Jika sebelum 15 detik air turun, maka timer kembali 0. Jika sebelum 15 detik air naik sampai ke sensor di atasnya, ke sensor yang berikutnya, sensor kedua, maka timer akan berhitung kembali dari 0 untuk level 2, level yang di atas. Nah, jika dalam waktu 15 detik air tidak berubah ke posisi level siaga, maka sirene akan berbunyi karena air semakin naik. Nah, naik itu apa? Itu nanti kita tentukan di sungai itu seperti apa levelnya, itu kan kita pas pasang itu kita tahu batas sempadan sungai itu berapa. Jadi kita bisa ukur lah. Jadi kita bisa sesuaikan dengan di lapangan. Kemudian
Setelah sirene itu berbunyi, lampu lampu rotari ada lampu nanti berbunyi. Nah, kemudian server melakukan pengiriman SMS. Ada servernya juga, dia kirim SMS ke pihak-pihak, misalnya ke pemerintah, ke masyarakat, ke perangkat desa, perangkat pemerintah, dan lain-lainnya. Tergantung pengaturan di servernya seperti apa, nomor-nomor itu seperti apa. Kemudian ketiga, lampu rotari itu akan terus menyala selama banjir. Jadi selama banjir itu lampu rotari itu akan terus menyala. Terus sirene akan berbunyi selama 30 menit. Setiap level bunyi sirene berbeda-beda. Jadi air level 1, level 2, level 3 itu akan bunyi berbeda-beda. Jadi level 1 jadi kita sudah tahu itu. Oh, udah bunyi begini, berarti oh air naik segini. Bunyi seperti ini level 2, level 3. Nah, sistem informasi banjir itu meliputi peringatan banjir, peta dampak banjir, dan kita juga bisa tahu grafik ketinggian air dengan periode jam, hari, dan tahun. Jadi bagus. Early warning system ini kita punya data. Kita kalau koleksi data. Jadi kita sudah mengerti pola-pola grafik ketinggian air di daerah kita seperti apa, sungai kita, sebagai dasar untuk early warning system atau zonasi dan lain-lainnya. Itu bagus karena kita punya data yang kuat. Berikutnya itu pembuatan bangunan tahan terhadap bencana air dan memberikan penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana, seperti ajar bagaimana early warning system banjir seperti apa. Setelah pemasangan early warning system alarm tersebut, kita harus ajar seperti apa. Terus beritahu kalau jangan dirusak. Kadang iseng masyarakat kita sana seperti itu, kadang iseng dirusak dan lain-lainnya. Terus membuat bangunan tahan terhadap bencana banjir, ini yang penting. Nah, ini udah rumah adat di Kabupaten Malaka. Seharusnya kita sudah sensitif terhadap apa yang ditinggalkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita. Kenapa itu rumah adat kita itu rumah panggung. Seperti tadi yang kita lihat di sini. Nah, ini dari 2003, data 2003 sampai 2021. Ini tidak terlalu berubah. Penggunaan memang dari dulu sudah seperti penggunaan untuk sawah, ladang seperti ini. Makanya banjir dan menjadi langganan kita itu benar adanya. Namun itu kan hipotesis. Harus dibuktikan dengan penelitian ilmiah, penelitian di lapangan, data dan lain-lain. Hipotesis dari ini, ini terlihat penggunaan lahan kita seperti ini di selatan, genangan, banjir, dan lain-lain wajar. Kita sensitif terhadap apa yang timur dari kita. Rumah panggung seperti ini ya memang dari dulu mereka punya early warning system, atau mereka punya apa, adaptasi dengan keadaan rawan banjir, makanya rumah seperti ini. Nah, untuk itu setelah kita otonomi khusus, sorry, bukan otonomi khusus, otonomi daerah menjadi Kabupaten Malaka, seharusnya kita sensitif dengan ini. Bagaimana pengembangan wilayah di Kabupaten Malaka untuk menangani banjir yang menjadi langganan kita, sehingga saat banjir kita dapat minimalkan, bahkan bencana banjir ini tidak terjadi lagi, dan sungai-sungai kita itu
kita kelola dengan baik, drainase dikelola dengan baik, dan kita harus punya harus punya penanganan dan penampungan air air permukaan yang bagus, sehingga kelangkaan air baku untuk pertanian di musim kemarau itu harus punya backupan. Nah, sehingga pelayanan irigasi dan lainnya itu kita dapat manfaatkan dari kelebihan air sehingga banjir saat musim musim hujan. Itu harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah sehingga dari masalah banjir kita dapat menjadi kabupaten yang dapat menangani bencana banjir dengan baik dan menjadikan air permukaan, air sungai melalui drainase, irigasi maupun eh, perawatan sungai dengan baik sehingga kita dapat menampung air-air permukaan tersebut untuk menyuplai kembali saat musim kemarau. Jika itu betul terlaksana, maka kita akan menjadi contoh daerah yang pernah manajemen air yang bagus. Itu yang saya harapkan, sangat harapkan. Begitupun dengan masyarakat yang terdampak banjir, langganan banjir. Mungkin ini saja presentasi saya, sharing dan curhat ilmu pengetahuan, curhat pengetahuan sedikit, dapat membantu teman-teman untuk mengetahui dan sensitif dengan keadaan kita di Kabupaten Malaka. Terima kasih dan jangan lupa subscribe sehingga video-video baru dapat kita saksikan atau kita ikuti dan sharing berbagi ilmu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila salah kata, mohon dimaklumkan. Terima kasih.